Selamat petang keluarga Dhamma TV. Saya Hanisa Nyaruri menemani Anda lagi di ruang keluarga Anda dalam tema kali ini, yaitu berani karena benar, takut karena salah. Karena ini sebenarnya hanya kata-kata ketika kita dalam perjuangan dahulu, kata-kata ini ternyata masih bagus untuk dilakukan di zaman now, di zaman yang serba globalisasi ini. Karena sebenarnya kita ini selalu berada di antara dua sisi, antara benar dan salah, antara ketakutan dan keberanian. Saya tidak sendiri, dan tema kali ini kita akan dibimbing oleh Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahatera. Kita sapa dahulu beliau. Bante, selamat petang Bante, Namo Buddhaya. Sukihotu, Namo Buddhaya. Semoga semua mal berbahagia dan mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Ya Bante, tema kita adalah berani karena benar, takut karena salah. Ini kan pepatah kuno Bante. Apa perlunya Bante orang itu kalau merasa begitu? Perlunya apa bagi anak-anak, bagi setiap orang apa Bante? Ya, kalau kita bisa mengisi program-program seperti ini, bahwa sesungguhnya ini kan memotivasi cara berpikir manusia tuh. Bahwa manusia ini perlu dibangkitkan, dimotivasi cara berpikirnya. Kalau dia benar, memang harus ada satu keberanian untuk berbicara, untuk mengungkapkan kebenaran itu. Kalau dia salah, itu memang harus penuh dengan ketakutan. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan takut itu bukan berarti dia belum tahu. Takut itu sesungguhnya ada sesuatu yang apa akibat dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan itu, buahnya itulah yang sangat menakutkan yang akan datang, itu akan menciptakan kondisi yang seperti itu. Maka dengan demikian inilah kalau kita sudah memahami seperti ini, kalau seandainya seperti sekarang ini, ada berita hoax macam-macam, ada masalah ini dan masalah yang ingin mengacaukan negara, bahwa kalau kita ikut timbul grupnya itu yang ikut mengacaukan, berarti sesungguhnya kita ini kelihatannya, aku kan hanya kelompok hanya Malang saja, mengacaukan bagian Malang. Tapi sesungguhnya ini tujuan utama adalah mengacaukan seluruh Indonesia. Jadi ada yang kelompok Malang, ada yang Surabaya, Kediri. Jadi mereka yang melakukan ini ternyata harus berpikir, apa yang aku lakukan ini ternyata itu membuat ketakutan untuk seluruh Indonesia. 260 juta orang yang membaca, yang mendengarkan apa yang kita ungkapkan ini, mereka takut. Nah, dengan cara begini ini bukan dia hanya mengatakan Malang tok, Surabaya tok, tetapi sesungguhnya orang satu persatu ini apa yang mereka ciptakan untuk menakutkan Indonesia, berarti dia ingin merusak 260-an juta orang takut dan gemeter karena apa yang dia ungkapkan itu. Jadi dengan cara seperti ini berarti dia sudah menaburkan bibit yang begitu banyak. Jadi itu kan tidak bagus. Alangkah indahnya, mulai sekarang marilah kita bicara sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, supaya kita menabur bibit yang membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi semua pihak. Dengan cara seperti ini, cara berpikir seperti ini, bahwa kita tidak akan ikut grup yang bagian hal-hal menaburkan bibit negatif, kita nggak mau ikutin, karena kita tahu agama manapun juga ada sebab dan akibat. Sebab mereka berbuat jahat, menaburkan kejahatan, akibatnya penderitaanlah yang mereka tuai bersama mereka semua. Jadi begitu keluarga Dhamma TV ya. Jadi ternyata jangan sampai diri kita ini menjadi penebar kekacauan, penebar ketakutan, penebar kericuhan. Bila kita sudah menebarkan hal-hal yang buruk itu, maka ya nanti suatu hari bila telah cukup matang buahnya, telah cukup waktunya, bibit-bibit yang kita tebarkan itu akan berbunga dan berbuah dan dinikmati. Semua akan kembali pada diri sendiri.
Bila Anda sudah menebarkan kebencian, ketakutan, maka tentu akan berpulang pada diri sendiri. Ada satu kalimat yang mengatakan menebar angin menuai badai. Jadi ketika angin saja, nanti kalau datang bersama, badai yang akan datang. Ini luar biasa sekali. Jadi hati-hatilah dalam berbicara, tetap waspada, kendalikan lidah kita. Ketika seseorang itu harus berani, Bante. Ada yang mengatakan, karena saya benar, Bante. Saya ini benar, saya harus berani, Bante. Sudahlah, pokoknya saya ini pas, berani tok pikiran saya. Benar itu yang bagaimana, Bante? Ya, memang untuk hal ini, memang Sang Buddha mengatakan kalau kita berani untuk membela kebenaran, ini memang banyak faktor. Kalau membela kebenaran yang berada di luar diri kita ini, otomatis kita akan memusuhin orang-orang tertentu. Membuat orang lain juga menderita karena keberanian kita itu. Makanya orang kelompok itu juga tidak senang sama kita. Kita jadi musuh bagi mereka. Maka di sini yang dikatakan keberanian itu adalah kepandaian kita untuk berbicara, menunjukkan jalan-jalan yang telah ditempuh oleh mereka-mereka yang jalannya yang salah, melenceng, kita benarkan. Tetapi keberanian kita mengungkapkan, tetapi tidak menyinggung atas nama siapa, kelompok mana, tetapi kata-kata ini menyadarkan mereka dengan harapan seperti itu. Kalau kita sudah mengucapkan, mengutarakan harapan kita supaya mereka sadar atas kekeliruan dan kesalahan mereka, supaya mereka jalan yang benar itu gimana. Ini yang penting toh. Jadi jangan bisa ngeritik, menjatuhkan, menjelekkan, tetapi tidak ada way out-nya, tidak kasih jalan keluarnya. Maka kita juga harus pandai, juga ada keberanian. Ini loh jalan keluarnya sebegini, seperti ini. Maka dari itulah yang dikatakan. Kalau kita lihat, banyak para biku yang melatih diri masuk ke hutan, mereka itu orang-orang yang sudah mengerti dan paham harus ada satu keberanian. Yeah. Karena para biku itu mereka yang latihan tuh ya latihan yang luar biasa. Meditasi dengan sungguh-sungguh, duduk meditasi. Kalau dia sudah punya tekad, hari ini aku tidak mau tidur sama sekali. Dari jam 8 dia meditasi malam itu terus sampai pagi. Sampai jam 6 pagi baru dia keluar untuk melakukan tugasnya, karena memang dia harus pindah patah, harus memberikan kesempatan kepada umat-umat itu memberikan makanan supaya dia bisa melanjutkan hidupnya dengan cukup makan sekali. Nah, lalu dia sudah begitu. Kapan dia mau puasa 2 hari, terus 2 hari dia duduk meditasi sampai 2 hari, bisa 30 jam, 36 jam, besok baru dia ikut pindah patahnya. Jadi dengan cara seperti ini, keberanian mereka yang begitu hebatnya, sehingga dia siap untuk berkorban untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemajuan spiritual dan batinnya, supaya dia berani menghadapi apapun juga, karena ini akan membawa kemajuan yang dahsyat dan perkembangan yang sangat luar biasa bagi mereka yang melatih dengan sangat-sangat keras. Itulah yang namanya keberanian untuk berjuang, membela kebenaran, menemukan kebenaran itu sendiri dalam batin dan pikiran mereka masing-masing. Itu manfaat yang terlihat, Bante, ya, karena itu tidak semua orang bisa melakukan misalnya meditasi 30 jam. Banyak orang yang mengatakan, ayo meditasi bersama-sama. Ya, saya lihat itu 1/4 jam sudah, Bante. Lalu ngobrolnya yang lama, yang mengatakan saya bisa hilang tapi gak iso balik. Satunya lagi saya bisa masuk rumah tapi juga gak bisa keluar. Apa betul begitu? Dan kita sambung setelah yang satu ini. Tetap di Dhamma TV. Baik, keluarga Dhamma TV, menarik sekali ini ya apa yang dibicarakan Yang Mulia tadi, bahwa sesungguhnya ketika akan menjadi biku, betul-betul latihannya seperti tentara, seperti taruna, tidak gampang. Jadi begitu ada meditasi, bayangkan 30 jam meditasi saja
tanpa makan, tentu tanpa minum juga. Betapa banyak orang yang mengatakan, oh ayo kita meditasi yuk, ayo kita meditasi. Ya di dalam satu perkumpulan meditasi 15 menit atau 30 menit sudah baik sekali. Nah nanti ngobrolnya habis meditasi makan-makan berarti. Waduh ayo kita makan-makan. Ya ini makanannya silahkan makan. Nanti mereka akan ngobrol sekali bahwa di dalam meditasi tadi saya bertemu begini, saya bertemu putri yang begitu, saya bisa ngilang tapi tidak bisa kembali, saya bisa masuk ke dalam suatu tempat yang penuh dengan pusaka, yang penuh dengan buku-buku tua. Sayangnya dia salah Bante, harusnya dia masuk bank ya Bante, biar kaya itu. Nah itu banyak sekali ketika saya sendiri ini berlatih meditasi dengan orang-orang tadi, saya juga berpikir, kenapa ya Bapak itu kok masuk ke dalam gedung pusaka dan gedung pustaka, coba dia masuk bank. Kan lumayan malam ini traktirannya dari beliau, begitu kan pikiran saya waktu itu. Jadi begitulah, banyak sekali ketika saya meditasi, saya bertemu dengan perawakan begini, bertemu dengan perawakan begitu. Saya mendengar desis ini, saya mendengar desus itu. Begitu banyak sekali asumsi atau pikiran-pikiran yang kalau saya bilang itu adalah pengalaman meditasi. Karena sebenarnya itu masih ya Bante ya, masih kecil sekali kalau begitu, itu masih di situ. Tetapi kalau Anda tahu meditasi yang sangat berharga, itu luar biasa. Bahkan di dalam 3 bulan, kalau saya 1 bulan aja itu luar biasa, tiap harinya itu luar biasa sekali, sekalipun kita melakukan aktivitas Bante. Apa betul begitu Bante? Waktu itu saya melakukan aktivitas Bante, tapi saya merasa saya harus diam, banyak diam. Saya beraktivitas biasa, tapi saya merasa saya sedang berada di ranah itu. Jadi setelah saya melakukan aktivitas saya cepat kembali lagi. Dan di situ saya tidak bertemu siapa-siapa Bante. Betul Bante, saya tidak bertemu apa-apa Bante. Ya, memang sesungguhnya begini ya. Di dalam latihan-latihan itu memang perlu kita pahamin, kalau kita ingin bertemu, lihat ini, melihat itu, melihat sana, melihat situ, itu akhirnya tanpa kita sadarin, itu bukan tujuan dari meditasi. Kalau kita melihat ini, ketemu sama sana, ketemu sama itu sesungguhnya adalah sesuatu permainan dari pikiran kita sendiri yang dipermainkan oleh sesuatu energi yang di luar kita, seolah-olah kita hebat, kita tahu, kita paham. Bukan itu tujuannya, tetapi sesungguhnya tujuan utama ketika kita meditasi itu adalah perenungan yang lebih dalam untuk memahami bagaimana sesungguhnya apa yang membuat kita mendita dengan memiliki mata kita. Kenapa kok mata ini membuat kita mendita? Seharusnya kita punya mata ini hanya bisa menimbulkan senang, gembira, damai, dan bahagia. Gimana caranya? Nah, kalau kita punya mata bisa condongnya ke ini, tenang, damai, dan bahagia terus-menerus, kita akan bahagia. Tetapi kalau kita tidak memahami penggunaan mata ini, kok arahnya selalu menderita, akhirnya kita selalu salah jalan dalam menggunakan mata kita. Termasuk juga begitu, bagaimana kita menggunakan telinga ini. Kenapa kok kita punya telinga itu sering aja malah jengkel, mangkal, marah, gak senang sini, gak senang sana. Ternyata wah, ini ada satu kesalahan cara berpikir kita. Maka saat kita meditasi itu merenungkan, menganalisa dan merenungkan, memisah-misahkan. Kenapa ya kok kita menderita karena telinga kita? Oh, ternyata ini harus dibuang, yang ini harus dibuang, yang ini dibuang. Dia akan mengerti dan memahami sendiri. Dengan merenungkan analisa seperti ini, bagaimana kita menggunakan telinga ini bisa tetap damai, tetap senang, tetap bahagia, itu gimana caranya? Disitulah yang kita renungkan, analisa, cari jalannya. Masing-masing kalau menemukan dan memahami jalannya ini, satu dengan yang lain tidak ada bedanya. Oh, dengan cara seperti ini, oh dengan cara seperti ini, oh dengan kebijaksanaan seperti ini, oh dengan cinta kasih, oh dengan kesabaran. Semuanya akan menemukan titik yang sama, itu yang bisa menciptakan kita lebih damai dan bahagia. Demikian juga kita sering menggunakan pikiran.
tapi pikiran tidak pernah tertata dengan rapi. Akhirnya kita semrawut, kacau, tidak tahu arah kemana. Ketika kita meditasi, kenapa ya pikirku wakeh tak pikir no, wakeh seakeh-akeh, kok bingung dewi ya aku. Nah, kita renungkan analisa gimana ya caranya supaya kita bisa tenang, damai, hening, jernih. Nah, disitulah perenungan demi perenungan, mengapa kita kacau, bingung, dan stres itu bisa kita ketahui, bisa kita buang. Oh, ini penyebabnya, kita singkirkan dan lenyapkan dengan cara sistem seperti ini terus menerus. Ini ada keberanian yang merevolusi cara memandang kita untuk menganalisis pola berpikir kita yang sedemikian lain dari yang lain. Disitulah yang dikatakan revolusi mental itu akan terjadi kalau tiap-tiap individu mengerti, memahami di dalam penganalisan dan perenungan yang terus-menerus seperti ini. Itu akan menjadi sarana keberanian membela kebenaran yang tidak merugikan siapapun juga, berani untuk mengalahkan dirinya sendiri, berani membuang sampah-sampah, berani menyingkirkan satu pandangan yang salah, membangkitkan pandangan yang benar untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan. Disitulah yang dikatakan perlunya keberanian di dalam kebenaran itu. Keluarga Dhamma TV, ternyata untuk meditasi pun dibutuhkan keberanian ya Bante. Harus Berani dan bertekad. Bertekad bahwa saya tidak akan berdiri sebelum saya mencapai sesuatu. Karena sesuatu itu apa begitu, misalnya Anda bertanya, sesuatu itu apa batasannya? Dan apakah bisa 30 menit, bisakah 3 jam, bisakah sampai tengah malam? Tidak ada yang tahu, karena meditasi sangat tergantung dengan tingkat spiritual Anda sendiri. Setiap seorang meditator yang satu dan meditator yang lain mempunyai keberanian yang berbeda-beda ketika memasuki alam meditasi. Anda harus berani ya, berani karena benar. Berani untuk meditasi, jangan takut. Ada yang bilang, aduh Bante, saya kalau meditasi punggung saya rasanya patah, kaki saya rasanya hancur. Aduh Bante, kalau duduk rasanya tidak bisa lagi Bante. Itulah di situ yang perlu dikalahkan, mengalahkan diri sendiri. Beranikah Anda mengalahkan diri sendiri? Beranikah Anda mengalahkan sakit pada diri sendiri? Di situ ada perlunya berani karena benar. Meditasi tidak ada yang salah, hanya Anda, beranikah Anda mengalahkan diri sendiri. Nah, ini mengalahkan diri sendiri, kalau menurut Sang Buddha bagaimana Bante? ya, kalau menurut Sang Buddha mengalahkan diri sendiri itu lebih baik daripada kita bisa mengalahkan musuh 1 juta orang. Jadi dalam setiap peperangan, 1000 kali peperangan kita mampu mengalahkan 1 juta orang, berarti kita mampu mengalahkan 1 miliar orang toh. Itu masih lebih baik kalau kita bisa mengalahkan dirinya sendiri. Kalau kita secara jujur, kita semua itu ada sifat kemalasan. Kalau kita biarkan seenak dewi, jadi kita akan tetap malas dari dulu sampai sekarang, tetap malas. Maka ini perlu diperjuangkan. Gimana supaya kita rajin? Itu harus dikembangkan. Kalau kita dari dulu meditasi pagi setengah jam, malam setengah jam, akhirnya kan kalau rasanya nggak berkembang. Maka itu kita mulai sekarang, katakanlah, aku mulai sekarang bertekad. Tiap minggu aku naikkan 5 menit aja. Minggu ini aku naik 35 menit. Minggu depan lagi aku naikkan jadi 40 menit. Minggu depan lagi sampai 45 menit. Ketika kita sudah menentukan ini, sudah kita kasih waker 1 jam ya, aku harus berhenti. Duduk aja meditasi. Nggak bunyi-bunyi. Aduh, kok nggak sampai-sampai yo. Kok suwe yo. Nggak sampai. Nah, itu pasti terjadi. Nah, kita punya tekad, aku harus bisa. Aku harus bisa. Jadi tetap aja kita sabar, kita ulat, kita tunggu waktunya. Kalau sudah ada kering, ternyata lolos hari ini. Terus begitu. Terus naik. Jadi kalau nanti kita sudah bisa 3 jam, 3,5 jam, terus sampai 4 jam, otomatis ini ada kemajuan yang kita lihat, ada perjuangan yang telah kita tempuh bersama sehingga kita tidak malas lagi. Wah, ini Keluarga Dhamma TV, apa yang disampaikan Sang Mulia betul-betul luar biasa. Boleh kita coba.
Baik, kita jeda sejenak, tetap di Dhamma TV. Luar biasa keluarga Dhamma TV, kita masih bersama di dalam tema kita yaitu berani karena benar, takut karena salah. Banyak sekali orang-orang yang ketakutan oleh karena sudah berbuat salah. Satu contoh, bila ada seorang bapak dari DPR ini, dia akan terkena KPK dengan fatsal ini, fatsal itu. Maka ketika dipanggil oleh KPK, bapak itu jatuh sakit. Nah, bukan berita baru kan? Bila mau diambil oleh polisi, didatangi KPK, bapak atau ibu ini jatuh sakit. Berita-berita itu sudah sangat sering kita terima, bahkan kita lihat di mana-mana bahwa nah ya toh mesti sakit. Kenapa ketika KPK datang mesti sakit? Dan selalu ada dokter yang berbicara, ya maaf karena bapak ini sakit. Apa sakit itu begitu menderitanya? Kenapa harus sakit? Kita tanya pada yang mulia. Berita seperti ini sebenarnya benar atau salah sih Bante? Ya bisa juga itu sebagai sarana kewajaran alami. Siapapun juga yang ketahuan kejahatannya dan mau ditangkap, otomatis pikiran ini memproduksi satu ketakutan sendiri, sehingga tanpa mereka sadarin, takut, khawatir, cemas, menderita, itu dia menghasilkan zat-zat kimia yang melemahkan dirinya sendiri, sehingga dia sakit karena terkena zat-zat kimia yang membuat dia sakit itu. Dari energi pikirannya Dari sendiri. energi kekuatan pikirannya mereka sendiri yang membuat dia sakit. Bisa juga mereka memang sebagai sarana untuk menghindarin dari hukuman toh, supaya tidak dihukum, supaya tidak menghadirin ke sana. Tapi bagaimanapun juga itu bisa juga dia pura-pura, ya toh. Jadi otomatis kalau kepura-puraan mereka terus menerus seperti ini, tetapi secara jujur dia diliputin oleh ketakutan dan kekhawatiran yang terus menerus, dia sudah menderita. Inilah yang dikatakan, walaupun belum mati, sudah menderita di dunia ini. Ketakutan dan khawatir sehingga membuat dia sakit dan menderita. Tetapi nanti kalau selanjutnya ada alam selanjutnya, disitulah yang dikatakan mereka nanti masuk di alam yang penuh dengan penderitaan yang begitu menderitanya sangat lama di situ, sehingga dengan demikian dia korupsinya berapa banyak untuk berapa orang. Maka dari itu kalau dilihat-lihat kita katakan walaupun dia korupsinya sekian, katakan 1M, tetapi 1M ini sesungguhnya dananya ini digunakan untuk bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Berarti digunakan untuk kepentingan 260 juta orang. Jadi dengan kelihatannya kecil 1M, tetapi Manfaat. dia menabur untuk 260 juta orang. Otomatis ini berarti bibitnya begitu banyak yang negatif, otomatis dia nanti menerima buah yang luar biasa. Maka sebaliknya, kalau dia menjadi pejabat yang jujur, bersih, semuanya demi kepentingan untuk negara dan bangsa, dia juga menabur bibit yang sangat positif. 260 juta orang diberikan bibit yang sangat positif, dia nanti buahnya yang sangat berlimpah ruah, yang luar biasa besarnya juga. Sehingga dengan demikian ini memang ada dua faktor. Kalau dia negatif, dia menderitanya juga banyak penderitaannya. Kalau positif ya sangat-sangat luar biasa segi bahagianya itu. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan hukum kewajaran ini terjadi kepada pejabat-pejabat. Maka dari itu mulai sekarang saya harapkan para pejabat ini sadar untuk menabur yang positif demi kebahagiaan masyarakat yang banyak, dan akhirnya dia juga menerima buah kebahagiaan. Walaupun di dunia ini kelihatannya pas-pasan, tetapi kelanjutan hidupnya dia tidak pernah kekurangan. Mati saat itu, masuk ke surga dulu, nanti kalau kekuatan positifnya habis, dia lahir sebagai manusia yang kaya raya dan dipercaya banyak orang. Tetapi kalau dia salah jalan, masuk ke alam sengsara dulu, menderita jutaan tahun juga,
nanti ketika dia lahir ke bumi, lahir dalam keluarga yang sangat miskin dan tidak dihargai orang lain, otomatis dia akan menderita. Di dunia ini dia menderita penuh dengan ketakutan, di selanjutnya juga menderita di alam susah, dan dilanjutkan kita. Kehidupan manusia yang akan datang, dia menderita lahir dan keluarga yang sangat miskin dan tidak dihargai. Jadi lebih banyak penderitaannya dari Ya, maka itu yang dikatakan takut untuk berbuat jahat. Takutlah dengan akibat dari perbuatan jahat itu. Jadi kalau kita bisa memikirkan, merenungkan neraka, alam-alam sengsara yang begitu ada dan memang ada, kita akan lebih takut seperti itu. Kalau mereka diajarkan dengan program yang salah, merampok, mencuri, memperkosa, tidak apa-apa. Aku punya mantra untuk menghilangkan dosa kamu. Ya, ayo bayar roh 10 juta tak kasih mantranya misalkan. Kita dibujuin. Itu bujuk, pasti bohong. Jadi kalau mereka betul-betul sudah diampuni dosanya, dibersihkan dosanya, kita tidak akan ingat 10 tahun yang lalu kita berbuat jahat apa, ini nggak ada sama sekali diingatan kita. Tetapi kalau 10 tahun kita berbuat jahat demikian, 5 tahun berbuat jahat itu, 3 tahun yang lalu kita berbuat jahat, kemarin berbuat jahat seperti ini, itu masih ada, masih ingat. Berarti kita sudah dibohongin oleh mantra-mantra yang bisa menghilangkan dosa kita. Harus tegas, kita juga tegas, nggak percaya ilmu bisa menghapus dosa itu, nggak ada. Supaya lebih hati-hati. Kalau kita percaya penghapusan dosa itu ada, wah, kejahatan akan merajalela. Kalau misalnya dengan ritual tertentu, dosa saya terhapus, Bante? Tidak ada juga. Kalau misalnya saya sudah pergi ke Taman Lumbini sana, tidak bisa juga. Tidak bisa, Bante? Tidak bisa. Kalau saya sudah berjalan muteri Borobudur? Sama sekali juga tidak bisa. Dosa tetap dosa, kebaikan sebagai kebaikan. Tetapi ya kita kan tidak tahu juga. Sekarang dosa kita seberapa banyak. Ya. Kalau kita korupsinya 5 triliun, bangun wihara cuma 500 juta. Ya. Lalu dia, oh kalau kamu bisa nyumbang 500 juta ke wihara, dosamu bisa. Ya. Wah, semua orang akan nyumbang toh. Bangun sini, bangun sana, bangun sini. 500 juta nggak ada artinya. Oh, dia untung kok dapat 5 triliun ya toh. Jadi dengan demikian jangan kita mengajarkan dengan cara yang salah. Apa tidak diajarkan di buku Sutta, Bante? Ya itu Sang Buddha sudah mengatakan, apapun yang kamu tabur, tidak ada satupun yang mampu menghilangkan bibit positif atau negatif itu. Kalau kita negatif, tidak ada mantra yang bisa menghilangkan kesalahan kita. Maka kita diajak oleh Sang Buddha, hati-hatilah. Jagalah dengan baik, selalu eling lan waspada, sing apik tetap apik, sing elek tetap elek. Jadi jangan menabur yang jelek supaya kita tidak membuahkan penderitaan di kehidupan yang mendatang. Itu aja. Simple, Bante, ya? Simple dan sederhana. Bahkan itu anak TK ngerti, Bante. Ya, maka dari itulah itu namanya hukum kewajaran alami. Ada agama ini atau agama itu, tidak peduli, hukum tabur tuai tetap berproses. Percaya atau tidak ya, Bante? Seperti itulah. Jadi kalau mereka bicara hukum tabur tuai ada, tapi juga ada pengampunan dosa, bisa dipindahkan, itu juga membohongin orang. Jadi kita harus berani, ini salah, dan kita tegaskan benar tetap benar, yang baik tetap baik, yang salah tetap salah. Itu aja. Keluarga Dhamma TV, apakah masuk akal yang dikatakan Bante tadi? Apakah kita merasa bila saya sudah ritual ke Taman Lumbini sana, saya sudah ritual berdoa di memutari Borobudur, tetapi hati saya tetap rasanya gundah gulana, tetap merasa bahwa aduh, dosa saya yang itu, yang ini masih ada di dalam hati saya. Nah, disinilah rupanya ajaran Sang Buddha yang telah disampaikan oleh Yang Mulia tadi betul-betul sederhana sekali. Kalau sudah Anda pernah menabur, pasti suatu saat akan Anda tuai. Ada kalanya seorang anak itu begitu marahnya pada orang tua, maka dia berani sekali marah kembali pada orang tuanya. Ketika hal itu terjadi, tentu si anak telah melakukan kesalahan. Dan itu akan ada rasa takut karena dia bersalah. Rasa takut itu akan terus berkembang mengejarnya di dalam hidup. Betapa
Pada waktu kejadian itu yang ada di rumah hanya dia dan ibunya. Tidak ada orang lain. Tapi ketika dia maki-maki ibunya waktu itu, kejadian itu rasanya bahkan tengah malam pun ketika istirahat pun dia terbangun karena perasaan bersalah itu. Padahal ibunya sudah tidak ada lagi di dunia. Dia merasa berdosa, dia ingin sedih, dia ingin ada penghapusan dosa, dia ingin merasa ada orang yang bisa mengambil rasa dosa ini. Betulkah perasaan itu hilang? Tentu tidak bisa. Baik, tetap di Dhamma TV. Baik, keluarga Dhamma TV, kita sampai pada segmen terakhir tentang berani karena benar, takut karena salah. Di dalam ajaran ayahanda saya sendiri dahulu, beliau selalu mengatakan, misalnya ketika saya harus menghadap kepala sekolah untuk mengatakan sesuatu begitu, loh kamu kan benar apa yang kamu katakan, berani saja, tidak ada yang perlu ditakutkan karena kamu melakukan hal yang benar. Kamu boleh ketakutan bila kamu melakukan hal yang salah. Jadi berani karena benar, takut karena salah, itu telah memotivasi pikiran saya sendiri bahwa saya tidak akan melakukan kesalahan supaya saya selalu berani, karena saya itu orangnya model nekat gitu loh. Jadi apa gitu yang orang lain tidak mau gitu, saya berani. Ketika ayo kamu yang memimpin ini gini, wah jangan saya yang berani. Tapi yaitu dengan modal dari almarhum ayahanda saya yang mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Sehingga saya takut berbuat salah, betul itu saya pegang terus. Wah nanti saya tidak jadi berani kalau saya salah, itu justru karena yang bawah ini yang saya balik, saya takut melakukan kesalahan. Nah di dalam hal ini Bante, adakah kisah-kisah dari Sang Buddha tentang orang-orang yang merasa takut karena kesalahannya Bante? Ya, kalau kita lihat, kita akan mengikuti apa yang Ibu ceritakan. Kalau kita ada kesalahan sama seseorang, caci maki, marah-marahin orang tua kita, mama kita. Nah, kalau kita berbuat salah sama mama, lalu kita sadar. Nah, saat itu sadar, ya besoknya kita datang ke orang tua, memohon maaf, sungkeman, maafkan, kembali saya emosi, marah-marah, caci maki mama, mohon maaf, karena waktu itu saya lengah, mohon maaf ya Ma ya, mama mohon maafkan. Nah, kalau gitu, mamanya dengan sungguh-sungguh, oke dek, anakku yang tercinta, mulai saat ini semua kesalahan-kesalahan kamu saya maafkan. Kalau mamanya sudah memaafkan demikian ini, itu akan bisa terjadi. Kalau mamanya sudah meninggal, memang satu-satunya jalan ya kita harus berusaha menuju satu wihara untuk membuatkan upacara permohonan maaf dengan orang tuanya itu. Jadi maka itu disinilah yang dikatakan upacara itu memang harus ada strategisnya. Kalau di dalam upacara kita harus memanggil leluhur dulu, dipanggil datang, mereka dalam batin juga memanggil datang, lalu kita disitulah melakukan upacara permohonan maaf dan memberikan pedoman jalan ini loh untuk menuju yang terang dan penuh kebahagiaan. Nah kalau ini dijalankan dengan cara seperti ini, nah itu bisa, kalau mereka bisa, ada yang bisa melakukan itu ya akan bisa ternetralisir kalau orang tuanya yang di sana memaafkan. Makanya setiap kita berbuat baik, kita harapkan semoga mama saya berbahagia dengan kebajikan-kebajikan yang baru saya lakukan ini. Terus kita lakukan itu berulang-ulang. Karena ada satu umat kita di Jakarta, dia itu melakukan satu kesalahan, istilahnya dia adalah ada will, ternyata willnya mengandung. Nah, yang ini kan laki-laki ini kan sudah punya istri dan anak. Willnya ini dipaksa, kamu harus gugurkan. Harus gugurkan, dia tidak mau. Akhirnya digugurkan. Semenjak dia guguran ini, wah, timbullah morat-marit dalam bisnisnya. Dikeluarkanlah, ini nggak beres, itu nggak beres. Dia telepon ke saya, gimana Bante? Saya kata, begini, kamu ke wihara tiap hari sumbang makanan ke sana, tuang jasa dan minta maaf
kepada janin itu, kamu kasih namanya janinnya itu, semoga dimaafkan. Terus berulang-ulang dalam 1 bulan terus-menerus begitu, otomatis seperti kalau saya ada kesalahan sama Bu Ani, tiap hari tak telepon, Bu, sorry ya tadi malam kemarin ini gini, tiap hari ditelepon, lama-lama kan ibu juga gerah toh, kok telepon terus ya Pak sih, kok jaluk maaf, ya wes, gak usah telepon mana, tak maaf no. Kan begitu akhirnya mangkel dewe toh, tapi supaya bisa memutuskan, wes tak maaf no, kamu gak usah telepon lagi, seperti itu tujuannya kan begitu. Maka dengan demikian permohonan maaf itu harus berulang-ulang dan kita juga memberikan satu manfaat supaya dia di alam sana itu dapat makanan, dapat minuman supaya mereka berbahagia di sana. Nah, siapapun juga kalau tiap hari dapat makanan, minuman memang itu bisa ditransfer ke alam itu, mereka mendapatkan, dia lebih bahagia. Otomatis itulah yang menyebabkan dia lama-lama ya memaafkan. Nah, semenjak 1 bulan kemudian dia bisa dapat kerjaan yang bagus lagi. Jadi dengan demikian itulah yang dikatakan ilmu memang harus ada tekniknya, caranya supaya masing-masing itu bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, supaya sama-sama enaknya, sama-sama bahagianya, tidak saling menendam. Maka dari itulah yang dikatakan Sang Buddha itu sudah menjelaskan sedemikian rupa, kebencian itu tidak akan bisa habis dibahas dengan kebencian. Maka dari itu Sang Buddha hanya menekankan gimana kebencian itu bisa dinetralisir dengan cinta kasih. Siapapun juga bisa memancarkan cinta kasih yang terus menerus, ini akan menetralkan kebencian itu sendiri, sehingga itu akan bisa membuat netral. Bagaikan kita punya garam sama gula. Sekarang garamnya lebih banyak, wah asin terus. Maka mulai sekarang Sang Buddha mengajarkan jangan isi garam lagi, taburlah terus gula sebanyak-banyaknya. Lama-lama garamnya tetap ada, tapi ini gulanya penuh, di mana-mana banyak gulanya. Jadi yang diambil sekarang buahnya yang gula-gula terus, tetapi garamnya tetap ada di situ. Kita tetap mempertanggungjawabkan semua. Mudah-mudahan pada satu saat kita mampu menetralisirnya. Dan itulah yang dikatakan kita bobotnya mana yang lebih berat, positifnya atau negatifnya. Kalau kita negatifnya ada, Sang Buddha yang tegaskan stop, jangan berbuat jahat lagi. Bersukacitalah untuk menambah kebajikan. Inilah yang mampu menetralisir hal-hal negatif itu tidak akan berbuah. Yang akan berbuah itu adalah sesuatu yang positif yang akan berkembang. Dengan cara seperti ini, itulah yang dikatakan kemampuan hukum positif akan lebih dominan, otomatis ini mampu menetralisir hal-hal negatif itu tidak sampai dominan lagi. Keluarga Dhamma TV, jadi ternyata bila Anda ada kesalahan, apakah itu terhadap orang tua, apakah terhadap tetangga, apakah terhadap keluarga sendiri, ada cara ya Bante ya, ada cara. Nanti silakan untuk langsung bertanya kepada Yang Mulia Bante, bisa menghubungi telepon kantor yaitu 0341402777. Nanti akan diberitahu kepada Bante atau menghubungi saya di 08510 7018802 atau WA saya di 08775 990 7102, dan di situ nanti akan ada upacara-upacara yang akan dibimbing oleh Yang Mulia Bante bila Anda melakukan satu kesalahan fatal dan orang yang Anda salahi tadi sudah pergi ke alam baka. Bagaimana bisa minta maaf? Dengan Yang Mulia Bante nanti bisa dibimbing. Anda bisa langsung berhubungan dengan Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahatera di Wihara Padmagraha, Jalan Imam Bonjol Atas, nomor 25 Batu. Teleponnya silakan menghubungi di 0341 402 777. Baik, terima kasih Yang Mulia Bante, dan kita akhiri sampai di sini dahulu. Betul-betul kita harus merenungi
berani karena benar, takut karena salah. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Sabe Sata Bawantu Sugitata.